Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Eka. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi bilangan bulat seperti itu. Oke, langsung lanjut aja ya. Oke, mengenai materi bilangan bulat, kompetensi dasar yang akan diujikan adalah sebagai berikut. Bisa dibaca ya, Nak? Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah apa yang akan kalian capai seperti itu. Yang pertama adalah kalian dapat mendefinisikan bilangan bulat. Lalu yang kedua, kalian dapat membandingkan bilangan bulat tersebut. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menentukan urutan dalam bilangan bulat. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Dari materi yang pertama, yaitu kita mengenal bilangan. Apa itu bilangan? Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan juga untuk pengukuran. Itu ya. Nah, tentunya bilangan-bilangan ini tuh banyak jenisnya. Nah, untuk memperlihatkan jenis-jenis bilangan tersebut, kita lanjutkan nih. Yuk, perhatikan coba semuanya. Jenis-jenis bilangan. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana, bilangan asli. Nah, yang udah paling melekat banget di kalian nih. Dari dulu udah dikenalkan bilangan asli. Bilangan asli, yuk dimulai dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Iya, itu bilangan asli. Oke, setelah bilangan asli, ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah sama dengan bilangan asli, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi dimulai dari 0. Jadinya bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, setelah bilangan cacah, ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan asli dan bilangan cacah yang ditambah dengan bilangan negatifnya. Jadi, termasuk bilangan negatif nih, seperti itu. Ya, dan seterusnya, seperti itu. Oke, setelah bilangan bulat, ada yang namanya bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Maksudnya apa? Nah, di sini kita cari bentuk pecahannya. Contohnya apa? Ada 1/2, ya, 1/3, lalu ada nilai 1/5, dan seterusnya. Selain pecahan, ada juga yang namanya desimal. Tapi syaratnya, desimal ini dapat dibentuk kepecahan. Contohnya, misal ada 0,25. Nah, kita tahu bentuk 0,25 nggak lain /, nilai dari 1/4 ya. Seperti itu. Jadi dari bentuk desimal 0,25 dapat dibentuk jadi bentuk A per B, yaitu 1/4. Seperti itu. Selain desimal, ada juga dalam bentuk akar. Nah, tapi syaratnya apa? Harus bisa akarnya dikeluarkan. Maksudnya apa? Misal ada akar 4. Ya, akar 4 nilainya berapa? Kita tahu nilainya 2. Lalu akar 9. Berapa nilainya? 3. Nah, jadi mereka semua dikatakan bilangan rasional seperti itu. Jadi bilangan rasional adalah bilangan bulat ditambah pecahan, desimal, dan akar. Dengan syarat yang tadi sudah disebutkan ya. Lalu selain bilangan rasional ada yang namanya irasional. Nah, irasional ini adalah kebalikannya dari rasional. Jadi ini bentuknya apa? Desimal, tapi yang tidak dapat dibentuk pecahan. Tuh. Jadi contohnya apa? Coba diingat-ingati.
dalam lingkaran nilainya adalah 3,1415926 ya, dan seterusnya. Jadi di sini kita nggak bisa tuh membentuk desimal tersebut menjadi pecahan A per B gitu. Jadi dikatakan bahwa ini bilangan irasional masuknya, bukan rasional seperti itu. Lalu yang kedua adalah akar. Akarnya ini nggak bisa dikeluarkan. Contohnya apa? Misal akar 3. Apakah kita tahu nilai dari akar 3? Tidak ada ya? Iya, makanya itu termasuk bilangan irasional seperti itu. Nah, udah kenal rasional, irasional, selanjutnya adalah bilangan real. Bilangan real ini adalah bilangan rasional ditambah bilangan irasional. Nah, bilangan real ini adalah bilangan yang dapat diwujud nyatakan, jadi real, terlihat seperti itu. Nah, kebalikan dari bilangan real ada yang namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini adalah bilangan yang tidak dapat diwujud nyatakan. Contohnya apa? Yaitu akar negatif. Contohnya akar negatif 1. Nah, tidak dapat dihitung. Jadi ditulis dengan simbol I yang artinya imajiner. Lalu ada akar min 100 misalkan. Nah, ini juga dikatakan imajiner karena akar negatif tidak dapat diwujudnya nyatakan. Oke, setelah tahu imajiner dan real, ada yang namanya bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks ini adalah bilangan imajiner ditambah bilangan real seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah semua ini akan dipelajari? Oh, tidak. Untuk bilangan bulat dan bilangan rasional akan kita pelajari di kelas 7 gitu. Tapi untuk yang lainnya kita pelajari di jenjang berikutnya. Seperti irasional nanti akan kita kenalkan di kelas 9 seperti itu. Jadi di sini kita belajar bilangan bulat dan bilangan pecahan dulu atau bilangan rasional seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, udah dijelasin nih jenis-jenis bilangan tadi. Nah, ini rangkuman dari bagan yang tadi ya. Nah, di sini ada rangkuman singkat. Ada bilangan asli, cacah, bulat, rasional, irasional, real, imajiner, kompleks gitu. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Oke, selain jenis-jenis bilangan ini, ada juga jenis-jenis bilangan lainnya yang udah melekat nih di dekat kita. Nah, yang pertama ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh 2. Oke, contohnya deh, misalkan 3 ya. 3 dibagi 2, hasilnya berapa? 1 ya. Tapi bersisa, sisa 1. Nah, artinya bilangan bulat ini tidak habis atau bersisa. Makanya dikatakan ganjil. Lalu yang kedua ada genap. Genap ini adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Misalkan 4. 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2. Sisanya berapa? Sisanya 0 ya. Makanya dikatakan habis dibagi. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Contohnya misalkan angka 2. 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2. Ya, nggak bisa dibagi 3 atau dibagi 4 dan seterusnya. Jadi dikatakan 2 ini adalah bilangan prima. Lalu setelah 2, ada 3. 4 apakah termasuk? Oh, tidak ya, karena 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 2. Gitu. Jadi 4 tidak termasuk. Lalu ada 5, 7, 8 tidak, 9, 10 juga enggak ya, berarti 11 dan seterusnya gitu ya. Oke, lalu yang terakhir ada yang namanya bilangan komposit. Bilangan komposit ini adalah kebalikan dari bilangan prima gitu. Jadi bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima. Nah, bilangan komposit ini berarti sisanya ya udah berarti 2, 3, 4. Ya, 4, 5, 6,
terus 7-nya sudah, berarti 8, 9, 10, dan seterusnya. Gitu. Ya, oke, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, berarti setelah kita mengenal jenis-jenis bilangan, kita dapat simpulin nih, ya, bilangan bulat ini adalah bilangan gabungan antara bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian ini, seperti itu, ya. Oke, untuk memperjelas, kita bisa melihat garis di bilangan. Nah, dari garis bilangan ini terlihat ada bilangan atau angka 0 ya. Di sini ada bilangan 0. Lalu selain 0, kita perhatikan untuk bilangan yang ke kanan. Artinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bilangannya bernilai positif, seperti itu. Sedangkan sebaliknya, kiri dari 0 bernilai apa? Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Artinya nilainya negatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari 0 ke kanan adalah positif, 0 ke kiri adalah negatif. Seperti itu ya. Jadi kita simpulin nih, kalau garis bilangan semakin ke kanan, ya semakin apa nilainya? Semakin besar. Seperti itu. Karena kan nilainya positif ya. 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi semakin besar, jelas ya. Oke, lalu sebaliknya ketika semakin ke kiri, artinya bilangannya semakin kecil, seperti itu. Lalu pertanyaannya, loh, ini kan dari min 1, 2, 3, 4, dia juga meningkat ya, semakin besar. Nah, tapi di sini nilainya negatif, jadi kebalikannya. Yang tadinya semakin besar, jadi ini semakin kecil, seperti itu. Oke, untuk lebih jelas, coba kita perhatikan yuk. Manakah yang lebih besar dari bilangan antara 2 dan negatif 3? 2 posisinya jauh di kanan, ya, jauh lebih kanan dari negatif 3. Artinya dia akan lebih besar pastinya ya dari yang negatif 3 karena letaknya di sebelah kanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2 benar ya, lebih besar dari negatif 3 karena posisi atau letak 2 itu di kanannya negatif 3 seperti itu. Oke, kalau sudah jelas mengenai garis bilangan, berarti kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita bisa membandingin bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Membandingkan bilangan bulat, kita butuh bantuan dari garis bilangan. Namun nanti kalau kalian sudah terbiasa, tidak perlu lagi menggunakan garis bilangan seperti itu. Oke, untuk yang pertama, pembandingnya adalah lebih besar. Nah, untuk simbol ini dikatakan lebih besar, seperti itu. Bacanya seperti apa? Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, untuk contoh lebih besar. Lebih besar yaitu 2 lebih besar dari negatif 4. Kita lihat posisinya 2 dan negatif 4. Nah, sudah jelas bahwa letak 2 posisinya di sebelah kanannya. Artinya dapat dikatakan bahwa 2 ini pasti lebih besar ya dibandingkan negatif 4. Karena kan posisi 2 itu jauh di sebelah kanannya gitu. Jadi makanya dia lebih besar. Seperti itu ya. Oke, untuk yang kedua ada simbol kurang dari. Nah, untuk contoh kurang dari coba diperhatikan. Di sini ada 0 kurang dari 6 ya. Oke, kita tulis dulu yuk. Kita tandai 0 dan 6. Nah, perhatikan bahwa 0 letaknya adalah jauh di sebelah kiri dari 6. Artinya dia nilainya kecil atau enggak lain kurang dari seperti itu ya.
Oke, kalau ini udah bisa, berarti kita latihan soal ya. Yuk, kita tentukan tanda yang tepat, lebih besar atau kurang dari untuk membandingkan kedua bilangan berikut ya. Oke, kita tulis dulu nih. Kalau masih ada yang lupa, ini adalah lebih ya, lebih dari, sedangkan untuk yang ini adalah kurang dari ya. Yuk, kita perhatikan dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah negatif 12 titik-titik negatif 9. Kita tahu bahwa negatif 12 posisinya di sebelah kirinya negatif 9. Artinya akan lebih kecil, jadi kurang dari seperti itu. Oke, bisa dipahami? Lanjut yang nomor 2 ya, 25 titik-titik 17. Nah, kita tahu 25 ini kan letaknya di sebelah kanannya 17 ya. Artinya dia akan semakin besar. Nah, berarti 25 ini lebih besar dari 17. Oke, selanjutnya negatif 3. Negatif 3 sudah jelas posisinya di kiri dari 0. Artinya dia kurang dari. Selanjutnya 15. 15 sudah jelas posisinya di kiri 21 ya. Iya, artinya kurang dari juga seperti itu. Oke, yang terakhir 67. 67 titik-titik negatif 103. Nah, jangan keliru di sini ya. Di sini lambangnya tandanya negatif, maaf. Nah, berarti dia di kirinya ya. Oke, berarti 67 ini posisinya di kanannya min 103. Jauh di kanannya, berarti lebih besar. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke, ketika kita sudah bisa membandingkan bilangan bulat, tentunya kita sekarang bisa mengurutkan bilangan bulat tersebut. Oke, kita baca. Untuk mengurutkan bilangan, oke, ada dua cara ya. Yang pertama, ketika mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, di sini dikatakan dia meningkat. Iya, meningkat ya, kan dari kecil ke besar. Nah, contohnya, misalkan kita bayangkan dari garis bilangan. Kita buat garis bilangan, di sini misalkan 0. Biar meningkat berarti kan ke positif ya, artinya dia geraknya ke kanan. Nah, makanya itu dimulai gerakannya dari kiri ke kanan, seperti itu. Lalu untuk yang kedua apa? Untuk yang kedua adalah sebaliknya, yaitu dari yang terbesar hingga yang terkecil. Artinya dia mengalami penurunan seperti itu. Mengalami penurunan berarti kalau dengan bantuan garis bilangan di sini 0 berkurangnya itu ke negatifnya ya. Berarti dia posisinya ke kiri. Nah, artinya dari kanan bergerak ke kiri seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan contohnya untuk lebih jelas. Yuk, kita coba urutkan bersama-sama. Dari yang pertama, mintanya yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kalau dari yang terkecil hingga yang terbesar, artinya pergerakannya dari kiri ke kanan. Oke, yang paling kiri artinya paling negatif besar. Oke, berarti di sini kita kelompokin dulu aja ya, mana yang negatif, mana yang positif, biar lebih mudah gitu. Nah, di sini ada yang paling besar negatifnya, yaitu negatif 45. Lanjut, setelah negatif 45, oke, terbesar kedua adalah negatif 32. Setelah itu apakah negatif 3? Oh, enggak ya, negatif 12 dulu, baru negatif 3. Setelah itu apa? Setelah itu 0 ya. 0. Oke, 0 di sini. Lalu setelah 0 tinggal bilangan positif lainnya ya. Tinggal gampang diurutkan aja. Berarti dari yang terkecil 13, terus 17, 19, 24, dan 62 seperti itu ya. Nah, nanti kalau pertanyaannya kebalikannya,
urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ya udah tinggal sebaliknya aja ya. Berarti dari 62, 24, 19, 17, 13, 0, negatif 3, negatif 12, negatif 32, dan negatif 45. Seperti itu. Jadi tinggal sebaliknya saja. Seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah cukup paham? Oke, Ibu rasa cukup ya untuk materi bilangan pada hari ini. Oke, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, yuk coba dikerjakan tugasnya ya. Untuk nomor 1 nih, kita beri tanda yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan. Jadi tadi ada 2 ya, antara lebih besar atau kurang dari, seperti itu ya. Nanti diberi tanda dari A sampai J seperti itu. Lalu tugas yang kedua mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, berarti dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, berarti clue-nya adalah pergerakannya dari kiri ke kanan ya. Oke, dari kiri ke kanan karena kan dari kecil ke besar. Oke. Lalu yang kedua sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Artinya sebaliknya pergerakannya ke kiri seperti itu ya. Oke, Ibu rasa cukup. Tugasnya seperti biasa dikerjakan di buku tulis matematika. Jangan lupa disertakan nama lengkap ya. Nama lengkap bukan nama panggilan, oke? Nama lengkap dan kelas. Jadi saat kalian fotokan, saya tahu itu nama dan kelas dari siapa. Lalu waktu pengumpulannya hari ini paling telat pukul 5 sore ya. Lalu cara mengumpulkan tugasnya kalian cukup fotokan hasil tugas kalian. Yaitu tugas kalian, soalnya ditulis, lalu dikerjakan, dan difoto. Nah, catatannya fotonya harus jelas dan terang. Jangan ada yang goyang-goyang atau buram ya. Yang benar ya fotonya. Dan yang paling penting kalian gunakan pulpen. Ya, biasakan sekarang menggunakannya pakai pulpen. Oh Bu, nanti salah, ini titip X atau segala macam. Oke, kalian bisa coret-coret terlebih dahulu, nanti baru dipindahkan untuk rapi menggunakan pulpen. Kenapa saya minta pakai pulpen? Karena saat pakai pensil ketika difoto takutnya dia terlalu terang, jadinya buram gitu. Jadi nggak kebaca takutnya seperti itu ya. Jadi pakai pulpen supaya lebih lugas juga, lebih tegas kalian nulisnya. Lalu nanti tugasnya setelah difoto dikirim ke Google Classroom masing-masing kelas ya. Nanti kan kodenya sudah diberikan di grup WhatsApp seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih ya semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mengerjakan tugasnya ya. Saya tunggu sampai jam 5. Selamat mengerjakan.